Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joko Budi Handono di channel Ashan Engineer 354. Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk video kali ini saya kembali menjawab pertanyaan salah satu subscribers kami, masih seputar injection molding. Nah, ini dia kolom komentarnya, nama akunnya Gatraeka 1258. Pertanyaannya, Pak, kalau produk shot mold atau penyok bagaimana, Pak? Saya masih pemula. Jadi hasil produknya penyok atau bergelombang, tidak rata. Nah, itu solusinya seperti apa? Baiklah, saya akan coba membantu menjawab pertanyaan tentang hasil produksi, hasil produk yang penyok. Penyok bergelombang atau melitut ya, itu ya. Jadi hasilnya nggak sempurna, nggak rata pada permukaannya. Oke, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah setting temperatur. Nah, kita masuk ke parameter temperatur. Nah, ini parameter temperatur. Nah, ini yang pertama kita sesuaikan setting temperaturnya. Penyok itu bisa disebabkan karena terlalu panas, temperaturnya terlalu tinggi, sehingga hasilnya karena terlalu panas, karena coolingnya juga waktunya sangat singkat, sehingga hasil produknya itu bergelombang, jadi gak rata, atau tadi bahasanya penyok. Itu yang pertama. Jadi dicek setting temperaturnya pada parameter temperatur. Kemudian yang kedua, bisa juga kita cek inject pressure-nya. Jadi penyok itu bisa juga disebabkan, hasil bergelombang bisa juga disebabkan karena inject pressure-nya terlalu besar. Nah, ini nanti bisa kita kecilkan untuk pressure dan flux-nya. Ya tentunya kita sambil mengamati hasil produksinya, itu loh. Jadi kita kecilkan sambil kita amati hasil produksinya. Kemudian atau bisa juga kita cek cooling time-nya. Nah, kita masuk ke parameter feeding. Nah, ini ada cool time, waktu pendinginan. Ini juga berpengaruh. Jadi kalau tanpa cool time atau cool time-nya itu terlalu singkat, itu terkadang hasilnya masih penyok. Ya, hasilnya bergelombang, tidak rata. Nah, jadi kita bisa memainkan, men-setting cool time. Kita tambah 1 detik atau 2 detik. Nah, ini kalau pada parameter, pada settingan mesin saya cool time-nya 3 detik. Ya tentunya konsekuensinya akan berpengaruh pada kuantitas. Jadi kalau cool time-nya kita besarkan, ya hasil produksinya akan berkurang. Jadi kita sambil kita amati, kita setting, sambil kita amati hasilnya. Ketika dengan cool time yang kecil bisa bagus, ya kita menggunakan cool time yang kecil. Tetapi terkadang pada produk-produk tertentu membutuhkan cool time yang cukup besar atau yang cukup lama. Gitu. Jadi bisa inject pressure-nya, bisa cool time-nya, atau bisa juga kita main ke second inject pressure. Nah, ini ada parameter inject, kemudian ada lagi second inject pressure, atau ada juga yang mengatakan isinya hole press. Nah, ini hole press, jadi inject kedua. Nah, ini kita bisa juga mengatur pressure-nya di sini, kemudian kita mainkan waktunya, kita setting waktunya. Ini untuk hole press atau second inject pressure ini, apabila waktunya lebih besar ya hasilnya akan lebih baik. Nah, tetapi akan berpengaruh pada kuantitas. Kemudian juga yang bisa kita lakukan di luar setting, yaitu kita memberi pendingin pada molding. Jadi moldingnya kita beri pendingin menggunakan chiller atau cooling tower. Nah, seperti ini. Jadi pada moldingnya, pada moldnya, matrasnya kita beri sirkulasi air sebagai cooling. Nah, ini juga fungsinya untuk mendinginkan mold, mendinginkan matras cetakan.
Apabila pada saat jalan mulnya ini dingin, ini hasilnya akan membantu mendinginkan produknya agar tidak penyok. Demikianlah rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan video ini bisa membantu memberi jawaban ataupun solusi yang dijumpai salah satu subscribers kami tadi, menjumpai hasil produknya bergelombang atau penyok, atau bahasa Jawanya mblitut. Artinya hasilnya nggak rata, kurang baik. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.